Mohon izin untuk dimulai. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berkenan bersua di forum Zoom ini Bapak Dr. Abdul Haris MH, Profesor Dr. Aksanul Inam, dan Profesor Dr. Isamuddin MSI, dan juga Profesor Dr. Samsul Arifin MSI. Terima kasih telah memenuhi dan menyempatkan waktu untuk bisa berbincang dan bersua dalam forum ini. Tentunya forum ini berawal dari komunikasi grup dengan teman-teman yang sudah gelisah, terutama kangen kepada pembimbing, kepada Pak Direktur dan Prof. Sam dan seterusnya. Sehingga bagaimana kalau kita buat forum meeting. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini terlaksana dan semoga harapan nanti berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, forum ini dikemas atau kegiatan ini dikemas dengan silaturahmi virtual mahasiswa S3 Mora Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga ini pun juga biar berkesan ini juga baik dan formal, tentunya juga ada nutrisi yang diberikan oleh Prof dan jenengan semua, sehingga dikemas dengan temu kangen dan merajut prestasi akademik mahasiswa Mora 2019 di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, jadi marilah acara ini kita buka dengan pembacaan umul kitab. Semoga harapan nanti acara berjalan dengan baik dan lancar. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya sambutan yang dalam flyer kami sebut dengan pemantik dialog pada kesempatan kali ini. Kami beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Abdul Haris MA selaku Kaprodi PAI S3. Monggo kepada beliau kami haturkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahim lewat online ya. Dan alhamdulillah dengan cara online ini meskipun di perjalanan saya masih bisa hadir bersama. Mohon maaf, saya ini ada keperluan administratif di Kepanjen sehingga tidak bisa hadir ke kampus. Insyaallah nanti bisa hadir. Yang kami hormati Prof. Isom, Prof. Samsul, Prof. Imam, dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Mora, khususnya angkatan 2018, ini kita apresiasi dengan sangat baik, dan saya rasa ini menjadi penanda bahwa ada semangat untuk terus
melakukan aktivitas akademik meskipun di tengah pandemi COVID yang masih belum normal ini. Nah, mudah-mudahan silaturahim ini bisa menjadi pemantik untuk kita semua dan khususnya para mahasiswa agar pandemi COVID-19 ini tidak menjadi penghalang untuk tidak berbuat apa-apa. Ya, justru sebenarnya kesempatan ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa menapak ya, prestasi-prestasi akademik ya di aspek yang lain gitu ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini 3 profesor yang memang banyak karya akademik ya hadir di tengah-tengah kita. Ada Prof. Isamuddin yang berkali-kali nge-share ya prestasi akademiknya. Ya, tadi pagi sudah ada berapa itu sertifikat yang di-share itu. Ya, ya, kemudian ada bukunya yang tebalnya 1000 halaman itu. Ya, jadi 60 tahun ya karya Prof. Isam sudah dibukukan menjadi berapa. Barangkali nanti teman-teman dari Mora ini juga dapat itu. Karena dibagi gratis katanya Prof. Isam itu. Nah, ini kemudian ada Prof. Samsul, ya ini meskipun di tengah kesibukannya setiap hari mesti nulis itu. Nah, kiat-kiat ya, beliau-beliau ini nanti kita harapkan juga Prof. Inam ya, yang terus banyak berkarya membantu teman-teman juga ya dalam rangka untuk ya berbuat ya lebih jauh untuk meraih prestasi yang lebih baik. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak 3 profesor ini yang bersedia untuk berbagi pengalaman, ya, berbagi kiat, ya, untuk memberikan semangat pada kita semua agar di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih tetap bisa berkarya, kita masih tetap bisa berbuat sesuatu yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih pada saudara-saudara sekalian yang masih punya semangat. Ya, ada kekangenan akademik dan ini adalah sesuatu yang sangat positif. Ya, insya Allah dengan cara seperti ini ya kita bisa semakin berbanyak kiprah kita untuk terus meningkatkan prestasi akademik yang menjadi bagian daripada tugas kita semua. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih pada semua narasumber 3 profesor kita, kemudian juga saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sesuatu yang memberikan guna dan manfaat untuk kita semua, dan selanjutnya khususnya terima kasih pada Pak Afandi, Nur Afandi yang memprakarsai kegiatan ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah, barokah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Demikian ya sekedar pancingan untuk mengantarkan ya apa ini istilahnya? Temu kangen ya dalam rangka untuk merajut prestasi akademik di masa-masa pandemi seperti ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris kami sampaikan. Untuk selanjutnya materi atau hal yang perlu kami ketahui dan kami ambil manfaatnya. Yang pertama terlebih dahulu kami aturkan pada Prof. Ahsanul Inam untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan sesuatu yang sekiranya bisa menjadi semangat dan juga kita tetap berprestasi dalam akademik. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la quwwata wa la quwwata illa billah. Prof. Samsul, Prof. Isom, Pak Aris, dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua. Insya Allah kita bisa melihat, katanya Prof. Isom nanti wajah-wajah yang mau seminar hasil. Alhamdulillah semangat wajahnya ini, nampak semangat semua. Wajahnya semangat. Jadi kita berharap bahwa teman-teman selalu semangat dan mari kita coba kita introspeksi
Karena dengan masa COVID ini sebenarnya masa yang paling menyenangkan dan membahagiakan ketika kita bisa mengambil manfaat. Sebab saudara-saudara tidak perlu kemana-mana, riset pun juga tidak perlu kemana-mana, maka cukup pakai daring, insya Allah bisa dilakukan. Nah ini cara yang mungkin bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Nah berkenaan dengan itu nanti kita coba laporan dari teman-teman, bukan laporannya, mungkin beberapa kendala atau apa yang dilakukan, sehingga kita semua insya Allah mencoba mencari solusi. Nah berkenaan dengan itu, saudara, perlu kami sampaikan terlebih dahulu, insya Allah dalam bulan ini ada 3 orang kakak kelas saudara yang sudah ujian terbuka. Yang pertama kemarin Indrianur, kemudian yang kedua insya Allah Rangga, kemudian yang ketiga saudara Mustaqim, dan ketiga-tiganya sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama berkenaan dengan disertasi selesai, syarat yang kedua artikel proceeding yang terindeks sudah, syarat yang ketiga jurnal yang artikel yang publish di Scopus juga sudah. Nah berkenaan dengan itu saudara, mumpung ini ada waktu yang baik, maka senyampang saudara riset, saya yakin sudah ada hasil sebagian. Nah, ketika saudara sudah punya hasil, harapan kami coba ditulis menjadi artikel. Nah, ketika ditulis menjadi artikel, nanti insya Allah kita bantu bareng-bareng, kita coba review bareng-bareng, dicicil untuk disubmit ke jurnal yang berputasi. Alhamdulillah untuk angkatan 2019, insya Allah semua sudah punya ID Scopus, dan beberapa nulis kemarin yang terakhir si Pak Iwan, bukan terakhir sih, artinya Pak Iwan yang barusan terpublish di jurnal yang terindeks Scopus, meskipun juga dia Q2 tapi terjun jadi Q4 tapi tidak masalah. Yang penting kita berusaha belajar untuk nulis terus. Nah berkenaan dengan itu saudara, nanti kita coba bincangkan, kita diskusikan, dan insya Allah Pak Haris akan memfasilitasi berkenaan dengan penyelesaian studi saudara. Nah, fasilitasi apa yang akan disampaikan dan akan diberikan oleh Pak Haris? Yang pertama, jangan berhenti pada virtual hari ini saja. Nanti mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali, atau kalau ada problem, kita bisa bareng-bareng seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara risetnya sudah, maka usahakan nulis artikel. Nah, ketika nulis artikel sudah, nanti Pak Haris bisa kita fasilitasi dengan cara virtual ini, mungkin kita review, kemudian kita sarankan ke beberapa jurnal yang mungkin, sehingga sambil menyelesaikan disertasinya, maka submit artikel ke jurnal itu sesuatu yang hendaknya dilakukan. Nanti kita bantu bareng-bareng. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan boleh jadi ada problem-problem ketika riset, problem-problem ketika nulis, Pak Insya Allah Pak Haris juga akan tetap memfasilitasi. Dengan demikian maka rancangan saudara dan harapan kita, saudara bisa selesai dalam semester 6, tidak usah semester 7. Jadi dokter itu tidak harus lama. Prof. Isom itu 2 tahun, Prof. Samsul itu 2 tahun. Nah, sehingga orang mengatakan, dokter kok cepat? Karena dia memang nggak bisa cepat. Orang yang bilang begitu biasanya. Yang prinsip setelah dokter bagaimana berkarya. Seperti Prof. Isom, Prof. Samsul, beliau ini dokter 2 tahun dan terus berkarya. Bahkan Prof. Isom itu tidak pernah berhenti. Dan duitnya kadang-kadang untuk karya terus, saya nggak tahu duitnya untuk istrinya yang mana itu. Sudah ada sendiri tapi. Karena yang barusan ini, insya Allah Prof. Isom kan dalam rangka 60 tahun, Pak Insya Allah itu kan ada 1.100 berapa halaman itu. Tolong Mas Nur Afandi nanti dibuatkan acara lah. Dibuatkan acara untuk Prof. Isom, mungkin dengan Zoom, mungkin Zoom-nya boleh pakai Pak Nur Afandi atau juga pakai Pasca juga boleh. Tolong diinisiasi Pak Nur Afandi. Oke. 60 tahun Prof. Isom berkarya di UMM ini. Nah, ini satu hal yang insya Allah akan bagus dan bisa memberikan
inisiasi dan motivasi kepada yang lain. Sebab berkarya itu kadang-kadang memang perlu ada semacam apa yang dilihat dan siapa yang dilihat. Dan insya Allah Prof. Isam ini salah satunya yang bisa kita coba, bisa kita contoh, selalu berkarya. Nah, kalau saudara nulis disertasi aja 150 sampai 200 halaman, itu jangan lama-lama. Prof. Isam itu 1100 selesai itu. Masa nggak sungkan dengan Prof. Isam? Nah, gitu lah. Mungkin itu untuk mengawali kita diskusi kali ini. Mudah-mudahan diskusi hari ini insya Allah banyak manfaat, banyak berkah yang kita peroleh, sehingga langkah yang saudara lakukan untuk menyelesaikan studi di UMM ini lancar. Terima kasih, Saudara Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami haturkan kepada Prof. Isom juga bisa menyampaikan, dan ini menarik sekali yang disampaikan Pak Hasan Inam tadi, 60 tahun berkarya Prof. Isom, dan insya Allah pada pertemuan atau pada sesi selanjutnya kami akan rangkai sebagaimana yang disampaikan Prof. Inam tadi. Kami haturkan kepada Prof. Isom, kepada beliau, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Inam itu berlebihan tadi. Saudara sekalian, saudara ini kan sudah memilih pekerjaan sebagai saintis, ya, sebagai akademisi. Ya mau tidak mau itu ya yang berkaitan dengan itu, misalkan tulis-menulis itu, seminar, dan seterusnya. Sudah tidak memikir yang lain. Karena sebagai dosen itu selalu harus aktif dalam bidang akademik. Sebetulnya itu buku saya itu kan kumpulan tulisan-tulisan yang tidak sempat diterbitkan, ya. Yang itu ada 450 tulisan, ringan dan berat. Nah, itu saya pilah-pilah gitu, saya cari yang lumayan gitulah. Kemudian saya memanfaatkan pandemi itu. Pada saat pandemi yang banyak nganggurnya di rumah itu, lalu kemudian saya kumpul-kumpulkan dan kemudian saya bukukan selama, jadi ada tahun 19, ada tahun 10, ada tahun sekian, itu tak jadikan satu buku. Sehingga kebetulan saya April yang lalu itu 60 tahun gitu. Kebetulan. Jadi ya kebetulan itu, jadi saya tidak berniat untuk merayakan itu, tapi kemudian kebetulan 60 tahun, maka buku itu saya beri judul judulnya? Merendah Kehidupan dalam Bingkai Keilmuan. Nah, itu saya kira barangkali 60 itu kan masa kritis. Barangkali saya tidak lebih dari 60 misalkan, saya sudah mempunyai tanda itu. Saya tandai dengan buku itu. Mudah-mudahan panjang umur saja gitu ya. Amin, amin. Nah, saudara-saudara sekalian ini adalah kira-kira masih umur berapaan ya? 35 ya? Oke, Prof. Iya, sekitar 35. Belum ada yang 40. Maka saya kira masih banyak yang harus diperbuat dalam bidang akademik. Terutama ini menyelesaikan studi ini. Saya dengan Pak Samsul itu cepat karena sebelum masuk S3 itu sudah punya beberapa tulisan, punya proposal, sehingga setelah kuliah itu cepat. Nah, itu strateginya mesti begitu. Tapi saya tidak tahu saudara-saudara kemarin gimana. Apakah saudara punya rencana itu atau ketika kuliah itu baru punya rencana? Itu adalah termasuk kiat-kiat menulis disertasi. Sehingga tidak kesulitan seperti saya dengan Pak Samsul itu, karena memang sebelumnya sudah punya tulisan. Nah, saudara sekalian,
sesungguhnya menulis disertasi itu dituntut punya waktu khusus, konsentrasi. Dan konsentrasi itu berkaitan dengan membaca, menulis, dan menganalisis. Jadi menurut saya saudara ini kan karena tidak komunikasi dengan kawan-kawan, gitu. Sehingga ada kesalahan-kesalahan itu tidak terdeteksi. Kalau kita sering diskusi dengan kawan-kawan, bertanya pada kawan apakah ini sudah betul atau perlu perbaikan atau menimbang-nimbang itulah. Karena itu ketemu itu penting. Nah, itulah sedihnya kalau mahasiswa S3 sudah bebas kuliah itu. Sudah bebas kuliah maksudnya sudah tidak ada kuliah di kampus. Itu kemudian hidup sendiri-sendiri dan mikir sendiri-sendiri. Nah, disitulah kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. Karena itu mau bertanya pada siapa, itu karena kawan-kawannya sudah buyar semua. Untuk itu maka apa yang bisa dilakukan mahasiswa adalah menulis apa yang dihasilkan. Jadi jangan sampai kemudian berhenti. Jadi berupa apapun ditulis, Dengan itu berbekal dari tulisan-tulisan yang sudah ditulis itu nanti tahu kesalahan, tahu kekurangannya gitu. Tapi jangan menunda itu. Misalkan hari ini survei atau interview gitu, langsung ditulis. Interview itu kan tidak perlu membawa tape, tapi direkam dalam otak itu. Setiap interview itu direkam dalam otak itu, dan ketika pulang atau sempat menulis di mana, itu ditulis segera. Jadi jangan menunggu waktu. Nah, dari itu nanti akan terjadi akumulasi hasil interview itu. Nah, ini yang seringkali saya lakukan seperti itu. Karena itu banyak data-data yang harus dikumpulkan, termasuk observasi. Ketika observasi itu segera ditulis. Jangan lama-lama mengendap di otak kita ini. Karena itu nanti di rumah sudah lupa. Itu strategi menulis. Nah, dengan itu saudara bisa kiat-kiat ini bisa mempercepat saudara menulis disertasi. Gitu. Saya tidak tahu kendala saudara masing-masing, tetapi saya anggap sudah lancar semua dalam penelitian itu. Jadi tidak ada kendala. Karena itu saudara sekalian, yang ketika kemudian disertasi saudara itu masih 75%, itu nulis artikel sudah harus ditulis dulu. Soal artikel nanti isinya tidak sama dengan disertasi, sedikit tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting memburu waktu itu simultan antara disertasi menulis artikel. Nanti kalau buku itu adalah setelah ujian tertutup saja, karena buku itu hanya memerlukan waktu sekitar 1 minggu atau 2 hari. Nah, itu dilakukan. Kalau konsentrasi disertasi, kemudian mundur-mundur dan lupa menulis, karena menulis artikel punya strategi lain itu. Nah, nanti artikelnya itu butuh waktu penerbitannya itu. Karena itu coba sekarang ini mikir bagi yang belum ujian seminar atau tertutup sudah menulis seperti yang dilakukan oleh Rangga dan Imam Rohani itu. Nah, kalau memang terpaksa tidak bisa Scopus, ya gimana lagi? Karena Scopus itu ada yang nakal. IJPR itu sekarang kabarnya sudah tidak Scopus. Karena itu satu edisi itu menerbitkan sekitar 1.500 artikel.
Ya, mungkin masa pandemi ini jadi dia terus mengebut. Nah, saudara bisa mencari yang lain, mencari jurnal yang lain yang kira-kira lebih aman, karena tentu saja tidak hanya untuk ujian ini saja, tapi untuk dokumen saudara selanjutnya. Itu yang terpenting. Kemudian soal ujian. Manfaatkan masa pandemi ini untuk melakukan ujian, karena dengan ujian melalui Zoom seperti ini mungkin lebih cepat dan lebih meringankan saudara-saudara sekalian. Karena itu tidak tahu sampai Desember atau mungkin kondisi seperti ini. Kemudian saya berterima kasih pada Nur punya inisiatif ini, meskipun persiapannya sangat singkat ya. Nanti bisa dipersiapkan sampai pada konsultasi gitu ya, konsultasi disertasi. Nah, jadi konsultasinya secara bersamaan gini biar saling masuki. Jadi ada yang kurang ditambah dan seterusnya, ada kesamaannya perlu diambil gitu dan seterusnya. Nah, saya kira soal metode penelitian misalkan, saya kan sudah memberi beberapa diktat ya, diktat apa itu. Jangan sampai terjadi seperti si imam siapa itu kemarin itu, seperti tidak dibaca sehingga yang ditulis itu dia tidak tahu dari mana sumbernya dan seterusnya. Itu tidak seperti disertasi seorang S3 kok tidak memberi contoh yang baik. Nah, itu semuanya. Jadi carilah sumber yang primer sepanjang itu masih ada. Kalau tidak ada ya apa boleh buat. Jadi cari buku-buku yang primer standarnya. Nah, itu mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa cepat yang mengikuti acara ini, bisa punya gairah kembali dalam rangka untuk menyelesaikan disertasi saudara-saudara sekalian. Saya kira itu Pak Nur Apandi. Nanti kita teruskan dengan dialog. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Isom. Yang selanjutnya banyak hal sebetulnya dari Prof. Inam dan Prof. Isom yang bisa menggugah gairah kita, dan tidak kalah penting juga kami haturkan kepada Prof. Samsul Arifin, kepada beliau kami haturkan. Saya. Siap, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Prof. Inam, Ahsanul Inam, Direktorat Program Pascasarjana, Ustadz Haris, Kaprodi Program Doktor, PAI, Prof. Isom, sebagai salah satu narasumber pada acara pagi ini, dan saudara-saudara mahasiswa MURA ya, angkatan pertama, kedua, dan 3,
Ini saya coba cermati satu persatu, ada beberapa, sebagian besar saya kira hadir di room ini, yang difasilitasi oleh aplikasi Zoom. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi pada forum daring ini, ya, untuk memperjumpakan beberapa stakeholders dalam penyelenggaraan program doktor pasca sarjana. Meskipun dari sisi mahasiswa hanya tersegmentasi pada mereka yang mendapatkan beasiswa murah, ya, dan ini baru 3 angkatan yang mendapatkan scholarship atau beasiswa dari Kementerian Agama. Ini perlu saya apresiasi karena saya kira banyak hal yang bisa kita refresh dari perjumpaan secara virtual ini, dan nantinya mudah-mudahan ada langkah-langkah taktis, langkah-langkah strategis yang bisa kita ambil, ya, bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua, setelah saya memberikan apresiasi, saya ingin memposisikan saya di forum ini, di room ini. Kalau di flyer itu disebut sebagai wakil rektor, ya, tapi mungkin tentu nanti pada akhirnya saya akan masuk ke posisi itu, berisi tentang ekspektasi, ya, harapan kepada pasca sarjana, terutama kepada program doktor PAI, dan lebih utama lagi kepada mereka yang sedang studi lanjut dan mereka disupport, ya, pembiayaan melalui beasiswa murah ini. Saya ingin memposisikan sebagai orang yang ikut terlibat, ya, di dalam kelahiran Dr. PA itu, karena ini penting untuk kita buka kembali, dan nanti dari situ kita bisa menjawab. Kalau misalnya ada pertanyaan begini, apakah kira-kira mahasiswa Dr. PAI, terutama yang mendapatkan beasiswa ini, sudah melakukan aktivitas-aktivitas akademik, ya, aktivitas-aktivitas keilmuan yang sesuai dengan apa yang diimajinasikan, ya, apa yang diimpikan ketika program doktor itu masih di fase embrional sampai kemudian muncul izin operasional. Izin operasionalnya itu saya semalam itu coba melacak jejak digitalnya, ya. Di dalam pemberitaan online itu program doktor PAI itu lahir diberi izin operasional oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama itu pada tahun 2012 dengan nomor izin operasional itu 2704, ya, 2704. Jadi nomor izin operasionalnya itu 2704 tahun 2012 Januari, ya, Januari. Saya lupa tanggalnya berapa, mudah-mudahan nanti bisa dilacak itu sehingga nanti kalau sudah ketemu tanggalnya itu, kita kemudian bisa dijadikan sebagai dokumen sejarah, setidaknya untuk menentukan peringatan selebrasi milad, ya, Dr. PAI, dan saya kira secara garis besar, sekarang ini usia ya, Dr. PAI itu adalah sudah lewat 1 window, ya, sudah 8 tahun. Kalau kita berpatokan pada angka 2012 pada 2020. Nah, ketika itu, saudara sekalian, saya diminta, ketika itu posisi saya sebagai wakil direktur 1. Jadi saya menjadi wadir 1 di pasca itu, kalau nggak salah, sejak tahun 2010. Setelah saya, 2 tahun setelah saya itu menjadi guru besar. Jadi saya itu mendapatkan SK guru besar itu tahun 2008, persis, ya, 40 tahun berdasarkan dokumen yang diakui secara lisan.
Karena saya lahir tahun 1968, kemudian SK guru besar saya itu turun pada tahun 2008. Sehingga bisa dibilang pas 40 tahun saya mendapatkan anugerah guru besar. 3 tahun setelah saya menyelesaikan program doktor, saya menyelesaikan program doktor itu dalam durasi 2 tahun 8 bulan. Tapi kalau Prof. Wisom itu seingat saya 2 tahun 6 bulan. Karena bisa selesai dalam waktu 3 tahun, maka kemudian kami, saya, Prof. Wisom, dan mungkin juga Prof. Inam itu dapat reward dari UMM sebesar 25 juta. Itu ketika itu kita nggak pernah mikirkan ada reward, yang penting selesai, dan ternyata hasil itu tidak pernah mengingkari proses ya. Jadi, dan kalau saya membuka jejak digital saya itu masih ada di Google itu, foto saya itu kurus gitu ya, hitam gitu. Dengan postur badan dengan tinggi 180, kemudian bobotnya itu 55 kg. Anda bisa bayangkan itu. Jadi kira-kira dengan melihat postur saya itu, saya menderita ketika itu ya. Tapi saya nggak pernah bercerita, share itu betapa enggak itu. Karena saya selalu ingat pelajaran Pak Malik Fajar, salah satunya itu, hidup itu jangan suka mengeluh. Mengeluh itu gampang, dia bilang itu. Dan kalau orang suka mengeluh itu, belum dikerjakan sudah capek gitu loh. Sudah capek. Dan biasanya kalau menghasilkan sesuatu, biasanya produk oleh orang yang capek, merasa capek gitu. Jadi memang, karena kalau kita ngeluh, itu bisa-bisa nanti kita tanpa kita sadari menjadi orang yang negaholik gitu ya. Konsep negaholik saya dapatkan dari majalah Intisari, majalah populer, kadang-kadang saya beli, ya. Itu saya dapat, negaholik itu adalah orang yang suka negatif, memandang negatif kepada apa yang ada di luar, dan biasanya negaholik itu karena dia negatif kepada dirinya gitu loh. Maka semua yang ada di luar itu disalahkan, padahal sumber persoalan sebenarnya ada di dalam dirinya. Dia terlambat studi, yang disalahkan dosennya. Dia misalnya tidak cepat ngurus guru besar, yang disalahkan orang. Padahal itu kan kalau kita mereverse kepada konsep perubahan di dalam Islam, saya kira kekuatan perubahan itu, the power of change itu adalah pada diri individu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi the power of change, kekuatan perubahan itu bukan pada orang, bukan ada di luar, tapi ada pada diri kita sendiri, karena memang kita sebagai manusia, saudara sekalian, punya banyak kelebihan-kelebihan. Saya jadi teringat konsep dari Ali Syariati ya. Ketika dia mengeksplor tentang konsep manusia, dia bilang, pada diri manusia itu ada 3 ciri yang tidak ada pada makhluk hidup yang lain. Apa? Pertama, consciousness, kesadaran diri. Kemudian kemerdekaan, kreativitas. Jadi sebenarnya Allah itu telah memberikan kekuatan-kekuatan pada diri manusia itu, organ yang luar biasa. Mengapa kemudian dikatakan ahsanut taqwim, kemudian manusia itu diberi status sebagai khalifah, bahkan Iqbal itu mengatakan sebagai the second creator manusia itu, sebagai apa namanya, yang menerjemahkan kekuasaan Allah, di mana Allah oleh Iqbal disebut sebagai the great creator, sebagai pencipta yang aku. Tapi saudara sekalian, kadang-kadang kita negaholik gitu ya. Kita negaholik, sering menyalahkan orang lain, dan biasanya kalau sudah begitu dia tidak bahagia gitu. Menjadi tidak bahagia. Jadi sekolah dimanapun, apakah itu di dalam negeri maupun di luar negeri, pasti ada suka dan duka. Nah, supaya kita bahagia, dukanya itu kita simpan gitu loh. Ya kalau kemudian diceritakan, ya kita bisa aja bilang, salahnya kamu sekolah gitu loh. Karena setiap hidup itu kan pilihan. Dan setiap pilihan punya risiko gitu loh. Ya apa ketika kita memilih sekolah, ada risikonya.
Ketika kita memilih sebagai profesor, ada risikonya gitu loh. Dan menjadi apapun pasti punya risiko. Karena itu saya kadang-kadang heran kalau ada orang ngeluh, itu kan menurut saya nggak bagus gitu ya. Saya punya grup dosen UMM diaspora, boleh disebut begitu, ialah mereka dosen UMM yang sekarang sedang studi di luar negeri, ada sekitar 20-an lebih. Ada yang di Australia, ada di New Zealand, di Turki, di Taiwan, di Jepang, di Eropa. Saya bikin grup karena saya ingin menjadikan mereka sebagai resources ya, sebagai resources untuk pengembangan akademik di UMM. Dan kemarin saya sudah bikin daring meeting dengan mereka pakai Zoom, dan insya Allah nanti awal Juli saya akan mengundang mereka semua untuk sharing bagaimana tradisi publikasi, dan mudah-mudahan kawan-kawan dokter ini bisa terlibat, karena itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Jadi kalau kita ngomong kampus merdeka itu ya, meskipun saya sebenarnya nggak begitu suka dengan istilah kampus merdeka, karena apa yang disebut dengan merdeka itu sangat jauh dari diskurs filsafat menurut saya. Doktor itu sebenarnya mahasiswa yang merdeka. Saya lihat ada kawan kita, dia seorang dosen teknik informatik di UMM, dia ambil PhD soal artificial intelligence di New Zealand. Dia bilang, saya ini Pak dibiayai oleh profesor saya, jadi saya bekerja dengan profesor saya, ruangannya ada di sebelah saya, ya saya panggil namanya, dan nanti yang menentukan saya lulus atau tidak ya profesor saya, nanti kemudian program itu hanya memberi approval dan memberikan dokumen ijazah pada saya. Macam-macam itu yang nanti saya kira bisa kita coba diskusikan dengan pengelola pasca, bagaimana kita mengadaptasi tata kelola program sarjana. Tapi yang semuanya itu ada satu, saya dari sharing kawan-kawan dokter itu semua memang harus menulis, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan semuanya harus submit dan accepted, kemudian publish di jurnal Q1, dan berdasarkan pengalaman itu bidang akademik, ini agak melenceng sebentar sedikit, sedang merevisi, dan mungkin agak radikal nanti revisinya itu terkait dengan penyelesaian tugas akhir. Misalnya begini, ini sudah saya share ke Pak Rektor, penulisan skripsi atau tugas akhir di tingkat diplom, vokasi itu bisa dilakukan secara kolaboratif. Bahkan kolaborasinya bukan hanya mahasiswa di prodi itu, bahkan bisa multidisipliner ya. Jadi misalnya Fai nanti siapa tahu dia bisa nulis berkolaborasi dengan FKIP misalnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada kewajiban-kewajiban yang lain yang berbasis publikasi, sehingga misalnya kalau dia dalam jumlah tertentu, mungkin sudah nggak perlu nulis skripsi, nggak perlu nulis tesis, dan seterusnya. Nanti akan kami share ke bidang akademik, ini masih kita draft dan sudah sampaikan ke Pak Rektor. Jadi betapa sekarang ini tulisan menjadi sangat penting, dan saya menjadi teringat salah seorang penulis sastrawan yang di mana saya menyukai karyanya dan saya mengoleksi hampir semua karyanya, Pramoedya Anantatur. Dia bilang termasuk tetralogi itu ada bumi manusia dan segala macam itu, dia bilang ya menulis itu adalah kerja untuk keabadian gitu loh. Nah, kalau kita ini kan ustadz ya, ngomong kapanpun, disuruh kapanpun siap, tapi kadang-kadang tidak abadi kata-kata omongan. Tapi kalau nulis itu ya dalam rangka kerja keabadian, kita ini nanti boleh meninggal, tapi karya kita akan diingat oleh orang, dan itu sudah dibuktikan oleh karya-karya besar, orang yang meninggal, tapi sampai sekarang kita terus membaca. Nah, tapi poinnya menurut saya adalah, saya kembali kepada soal etos, kita tidak negaholik, optimis kepada diri kita. Nah, jadi 2005 saya lulus dari program doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian 2008 saya menjadi guru besar, 2010 saya menjadi wakil direktur 1 pasca sarjana, kemudian saya diminta untuk menjadi ketua tim task force ya pendirian program doktor PI itu, dan pada tahun 2012 Januari itu muncul program doktor. Nah, yang menarik saudara sekalian adalah begini,
mengapa kita perlu menghadirkan program Dr. PAI itu? Kita berdiskusi, termasuk di dalamnya ada Prof. Isom, kemudian belakangan ada Prof. Inam dan juga Pak Haris terlibat pada diskusi kurikulum itu. Pertama ketika itu kita menimbang, belum ada PTS yang menyelenggarakan program doktor dengan nomenklatur PAI. Ya, belum ada. Biasanya itu kan pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, dan seterusnya itu. Tapi belum ada yang swasta itu di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan program doktor PAI. Padahal, saudara sekalian, dari sisi pasar ya, dalam tanda kutip, saya kasih tanda kutip supaya pasar itu tidak identik dengan frame kapitalisme, itu sangat prospektif ya, program PAI itu. Mengapa? Pertama, kita memiliki banyak guru, ya, banyak guru PAI, karena PAI ini berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, beserta aturan derivasinya itu, merupakan mata pelajaran, mata kuliah wajib, yang harus diberikan di sekolah mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai kepada perguruan tinggi. Itu wajib. Meskipun sekarang ini kan ada, saya lihat di medsos itu, ada khawatir misalnya, saya memang membaca itu di roadmap-nya Kemendikbud, itu memang tidak menyebut pendidikan agama Islam, tapi yang disebut itu adalah akhlak gitu loh. Jadi intinya, jadi akhlak. Kemudian juga saya lihat di beberapa medsos itu orang mengkhawatirkan soal cara mengajarkan PAI dengan pendekatan integralistik, tematik, yang kemudian disamakan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang lain. Tapi intinya, saudara sekalian, PAI itu merupakan mata pelajaran wajib yang harus diberikan dan harus sama ya dengan agama yang dipeluk oleh muridnya itu, dan itu ada di pasal berapa di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu. Jadi ini punya prospek pasar yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua adalah, saudara sekalian, di hampir semua YIN, di hampir semua STAIN, di hampir semua YIN, di hampir semua UIN itu ada fakultas agama Islam, dan hampir di semua fakultas agama Islam itu ada jurusan tarbiyah, bahkan mungkin juga ada fakultas tarbiyah. Itu sangat prospektif untuk mendapatkan input, baik dari kalangan guru agama maupun dari dosen, dari YIN, dari STAIN, dari perguruan tinggi umum, dan seterusnya, dan seterusnya itu. Maka kemudian kita bersepakat, oke, nomenklaturnya adalah pendidikan agama Islam. Tentu tidak gampang mencapai ijma, sampai kemudian kita menentukan nomenklatur pendidikan agama Islam itu. Itu satu. Yang kedua, setelah nomenklatur selesai, saudara sekalian, kita berbincang, kita berdebat, bicara serius soal apa yang menjadi distingsi, apa yang menjadi ekselensi dari Dr. PAI ini. Ya, apa yang menjadi distingsi dan apa yang menjadi ekselensi, sehingga kemudian menjadi menarik publik dan juga menarik stakeholder pemerintah yang nantinya akan memberikan izin operasional terkait pendirian program Dr. PAI ini. Maka kemudian ketemulah konsep multidisipliner. Ya, multidisipliner. Jadi memang itu tidak disebut kita sebut aja PAI dengan nomenklatur yang jauh lebih generik daripada, atau alih-alih kita menyebut PAI berbasis ini bla 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 dan seterusnya, tidak. Tapi di dalam kurikulumnya, di dalam sajian mata kuliahnya, kemudian pengampunya itu adalah multidisipliner. Mengapa kita buat multidisipliner itu? Karena pertama sekarang ini saudara sekalian, kita kan tidak lagi bisa kita tidak bisa lagi memposisikan diri kita, keahlian kita itu dalam kerangka egoisme keilmuan. Saya sering mengatakan di berbagai macam forum, seharusnya wawasan keilmuan kita itu yang kita kembangkan bukan vertikalisme. Kalau vertikalisme itu ada hierarki, mana atas, mana tengah, mana bawah. Tapi horizontalisme. Jadi horizon itu, maka dalam konsep horizontalisme keilmuan itu ada kesejajaran keilmuan itu di mana semua ilmu itu punya hak yang sama untuk menganalisis, untuk menganalisis satu persoalan. Dan PAI menurut saya ya, itu memang harus dikaji secara multidisipliner.
Mengapa? Antara lain saya mengatakan aktivitas PAI itu tidak hanya di sekolah. Karena itu mengapa di kelas mata kuliah filsafat ilmu dan metode penelitian yang saya ampu itu, saya biasanya melewati kajian teori tentang how to make a research. Saya abaikan itu karena menurut saya per teori itu sudah selesai di S1 maupun di S2. Tapi kita coba awali dulu melakukan pemetaan aktivitas kegiatan PA itu ada di mana. Dan ternyata tidak hanya di sekolah, tapi juga ada di keluarga, juga ada di masyarakat. Mengapa kemudian kepada siapa itu yang kemarin sudah selesai ujian terbuka itu di awal-awal kuliah, dan saya senang karena sempat mendampingi dia bikin proposal ujian tertutup, saya bilang, Anda kaji PAI di masyarakat, pendekatannya harus etnografi. Saya bilang begitu. Coba Anda kaji kajian agama di keluarga, pendekatannya begini. Jadi tidak hanya di sekolah gitu loh, tidak hanya di sekolah. Jadi saya biasanya di awal perkuliahan mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian itu saya selalu mengawali dengan satu brainstorming tentang keluasan aktivitas pendidikan agama. Itu kalau kita bawa ke ranah kajian filsafat itu wilayah ontologinya, kemudian epistemologinya itu adalah bagaimana kita coba mendekati dari sisi antropologi, sosiologi, politik kebijakan, sampai kepada soal metodologinya. Dan saya sangat senang, termasuk kalau nggak salah itu Maimon itu saya lupa itu apa itu saya lupa, tapi saya sempat diskusi dan itu menurut saya non mainstream kajiannya itu, sehingga menurut saya saudara sekalian kelihatan multidisiplinaritas ya PAI itu tanpa kita sebut PAI itu adalah misalnya program Doktor PAI multidisipliner, program Doktor PAI multikultural, program Doktor PAI bla bla bla. Kita nggak sebut begitu. Tapi ada karakteristik di situ adalah multidisciplinarity. Nah, pertanyaannya adalah apakah mimpi, imajinasi, visi misi ketika kita mendirikan PAI itu terjadi nggak dalam proses perkuliahan, di dalam publikasi, di dalam diskurs keilmuan di PAI? Saya melihat itu sudah terjadi ya, meskipun harus disempurnakan ya, meskipun harus lebih disempurnakan lagi. Saya masih melihat ya tentu ada tentu kita menaruh harapan besar kepada mahasiswa program murah ini, karena dia sudah agak memikirkan soal biaya, sudah dipikirkan oleh rakyat, oleh negara melalui pajak yang kemudian diberikan dalam bentuk beasiswa pada murah itu. Jadi mereka sudah agak memikirkan. Maka menurut saya ya harus berpikir berorientasi kepada satu produk keilmuan yang excellent, apalagi program doktor itu kan kalau kita lihat dari perspektif KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dia ada di level 9. Ada di level 9. Coba kita lihat kata-kata diksi yang di bold di KKNI itu apa? Maka doktor itu harus dia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang inovatif, yang kreatif, yang diuji, dan seterusnya itu. Ini yang menjadi masalah. Kemarin misalnya ada ujian salah satu kandidat doktor, saya sangat kecewa itu. Sangat kecewa. Saya betul-betul kecewa itu. Mungkin kalau ada di depan saya akan gebrak-gebrak meja saya itu. Kecewa banget itu. Kenapa? Saya kira bukan apa ya, tapi soal etos sebenarnya. Soal etos. Jadi kalau kita bimbing itu enggak, tapi nggak kepanggil gitu kan. Ini soal etos, sehingga masih jauh sebenarnya dari karya seorang dokter, apalagi dia disupport oleh beasiswa. Tapi seringkali saya melihat apa ya, ada beberapa mahasiswa yang ketika di depan dosen itu, dia mengharapkan dosen itu melakukan sesat pikir, falasi di dalam logika itu, apa yang disebut dengan argumentum ad misericordiam. Dia menerima argumen seseorang karena welas asih, itu nggak benar menurut saya. Dan tentu dosen tidak boleh juga dia melakukan apa yang disebut dengan argumentum ad baculum misalnya. Dia berharap argumennya itu diterima karena disertai dengan ancaman. Saya ini profesor loh, kalau kamu nggak ikut saya, kamu nggak lulus loh, itu namanya argumentum ad baculum, itu tidak boleh dilakukan semacam itu. Jadi ini saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pascasarjana yang lebih berorientasi kepada luaran ya. Dan ini sejalan dengan kebijakan
penjaminan mutu dikti, kemudian akreditasi. Karena sekarang ini saya kira Bapak Ibu yang pekerjaan tiap hari itu di Prodi, di pengelola, di UBPS, kemudian di penjaminan mutu tahu ada shifting paradigm, ada pergeseran paradigma akreditasi dari old paradigm ke new paradigm, dari paradigma lama ke paradigma baru. Apa kalau paradigma baru itu tekanannya lebih pada input, lebih kepada proses. Sekarang ini paradigmanya adalah pada luaran dan pada capaian. Apa luarannya? Luarannya adalah produk ya, pada buku, pada artikel. Lalu kemudian capaiannya adalah impact-nya seperti apa, situasinya seperti apa. Ini yang harus kita dorong. Apalagi saudara sekalian, UMM belakangan ini sedang nge-push ya, sedang mendorong ada satu KPI yang ingin dicapai oleh UMM. Apa KPI itu? Adalah proliferasi, ya, pengembangbiakan artikel yang dimuat di jurnal terindeks, apakah itu nasional maupun internasional. Karena itu saudara sekalian, ada banyak kebijakan sebenarnya yang coba dilakukan oleh UMM, mulai dari insentif itu ya kepada dosen. Dan itu luar biasa. Jadi misalnya kalau ada dosen, dia nulis artikel, dipublish di jurnal Q1, dia dapat 20 juta. Kalau dia dapat Sinta 2, dia dapat 4 juta. Nulis di koran, di nasional, dia dapat 700. Kemudian juga ada LPPI dan seterusnya itu, dan semua ini harus bergerak. Dan saudara sekalian, pada akhirnya nanti, produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, apakah itu diploma, vokasi, sarjana terutama, pasca sarjana itu, harus berorientasi pada luaran dan capaian. Dan nanti itu bisa jadi kognisi dan juga bisa di ekuivalensi. Nah, jadi sekarang ini seperti itu, ya seperti itu. Suka atau tidak suka, rezim ya, rezim penjaminan mutu sekarang berubah ke luaran dan capaian. Maka menurut saya program pasca sarjana, ya pasca sarjana beserta mahasiswa doktornya itu menjadi pilar, ya, menjadi pilar perkembangan pengetahuan. UMM ini kan lembaga keilmuan. Jadi core of the core dari UMM ini adalah akademik. Kalau kita bicara akademik itu antara kita bicara produksi, dan dari produksi ilmu pengetahuan, siapa yang menghasilkan produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan berupa karya ilmiah dan seterusnya itu? Ya dosen, profesor, dan mahasiswa doktor yang harus berkolaborasi dengan para profesornya itu. Dan disinilah menurut saya, saudara sekalian, mahasiswa doktor orientasi ke sana gitu loh. Jadi kalau kemudian saya suka atau tidak suka, itu harus diambil. Kalau enggak, ngapain jadi doktor? Gitu. Kalau enggak, mengapa jadi dosen? Karena menjadi dosen itu harus doktor, harus profesor, dan profesor itu harus nulis dan seterusnya. Apakah itu ada serdos atau tidak, itu sudah pilihan kita. Dan dosen itu berdefinisi kalau kita baca di Undang-Undang Guru dan Dosen itu adalah dia sebagai ilmuwan, di samping sebagai seorang pendidik. Maka sebagai ilmuwan, dia harus menghasilkan ilmu pengetahuan. Dari mana dia itu kelihatan ilmuwan? Bukan dari ceramah, dari panggung, khotbah ke khotbah. Bukan. Bukan dari pengajian ke pengajian, bukan. Tapi dari apa? Dari seminar ke seminar, dia bentangkan papernya, dia nulis buku, dia nulis artikel, dan itu yang dihargai. Itulah mengapa ada kawan yang cepat profesor, mengapa ada kawan yang kepala cepat, tapi juga ada kawan. Nah, di sini yang menjadi pilihan itu. Dan di sini menurut saya, saudara sekalian, doktor itu menjadi pilar pengembangan keilmuan di semua lembaga, termasuk di UMM. Dan nanti akan diberi apresiasi sejauh bahwa karya yang Anda tulis itu afiliasinya mencantumkan Universitas Muhammadiyah Malang. Di samping mungkin juga home university Anda akan tapi yang pertama Anda harus mencantumkan, kalau misalnya tadi Prof. Inam bilang nanti akan diakui, itu dengan catatan Anda harus berafiliasi kepada Universitas Muhammadiyah Malang, di samping mungkin home university Anda itu akan ditulis. Jadi dengan demikian bagian akhir yang mau saya sampaikan, karena saya terlalu berlama-lama di forum di ruangan ini, ada semacam misi suci ya, mission sacred ya, mission suci dari seorang dokter itu yang menghasilkan pengetahuan. Dan saudara sekalian, menghasilkan pengetahuan itulah pekerjaan sunyi, pekerjaan senyap, bukan pekerjaan di medsos, bukan pekerjaan di WhatsApp, bukan pekerjaan di Instagram, bukan pekerjaan di Facebook, tapi pekerjaan
keadaan senyap di laboratorium, di perpustakaan, kemudian lahirlah buku, lahirlah artikel, lahirlah tulisan populer, dan seterusnya, dan seterusnya. Apapun bisa kita tulis, dan kembali saya mengingat pesan Pak Malik Fajar, dia pernah bilang begini, Dek, kalau mau jadi penulis, pertama, tulislah apa yang kamu tahu. Kamu jangan menulis apa yang kamu tidak tahu. Yang kedua, nulis itu dimulai dengan satu kata. Maka temukanlah satu kata itu, kemudian lanjutkan menjadi satu kalimat, paragraf, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian pelajaran berikutnya beliau bilang, dan jangan takut dikritik karena tulisan saya. Kemudian dia ada satu kutipan yang setelah saya telusur di Google itu ternyata sanadnya itu nyambung ke Aristoteles itu, ibarat satu hadis. Pak Malik di berbagai macam kesempatan pernah bilang begini, to avoid criticism, say nothing, do nothing, and be nothing. Untuk menghindari kritik, jangan ngomong apapun, jangan mengerjakan apapun, dan jangan menjadi apapun. Itu nggak mungkin. Karena kita sebagai seorang manusia, harus menjadi sesuatu sesuai dengan kapasitas dan pilihan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sam, luar biasa sekali nutrisi pagi ini, sehingga banyak hal yang kita tangkap dari apa yang disampaikan. Tentu dengan profesor-profesor tadi dan juga Pak Haris, kita sudah terpantik sebetulnya untuk lebih semangat dan bisa menyelesaikan disertasi, tentu itu yang menjadi fokus. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada sesi selanjutnya. Selamat datang Dian Indriani yang baru masuk. Semoga bisa mengikuti dialog di room ini. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu, Gus Hayan, dan Ustadz Maimun dan yang lain untuk bisa berkonfirmasi atau menanyakan beberapa hal terkait apa yang disampaikan. Kami persilakan. Siapa yang mengawali? Ustadz Maimun. Dipersilakan. Siapa? Ustadz Hayan. Oke. Ustadz Maimun dulu apa saya? Monggo. Ustadz Hayan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Samsul, yang saya hormati Prof. Inam, yang saya hormati Prof. Isam dan semua teman-teman yang saya cintai. Nindi. Saya Nindi ingin kepada Prof. Samsul. Bagaimana nantinya ketika jurnal itu yang pertama itu, penulis pertama itu Prof. Samsul, kemudian penulis kedua Prof. Inam, kemudian penulis ketiga Dr. Fauzin sesuai dengan bimbingannya, kemudian penulis 4 baru saya gitu Prof. Soalnya kan kalau langsung penulis pertama, katakanlah saya yang belum punya ID Scopus sebelumnya. Suaranya kurang keras ini ya. Ya, suaranya Cahayan lebih kurang keras, Bro. Iya. Iya. Cahayan enggak usah malu-malu. Belum sarapan dah? Ya, Bro. Untuk jurnal yang Scopus nantinya itu untuk penulis pertama sampai 3 itu promotor kita, kemudian penulis keempat baru saya, dengan harapan supaya bisa lebih cepat diterima, karena ketika penulis pertama langsung saya yang belum punya ID Scopus itu biasanya
lebih sulit untuk diterima, Prof. Maksudnya diterima dalam artian nantinya tetap ada revisi dari pihak reviewer jurnal tersebut, Prof. Karena yang menulis pertama kan langsung dari profesor gitu, Prof. Baik itu, Pak Fandi. Baik, terima kasih Pak Hayan. Jadi intinya nanti akan bisa disampaikan oleh profesor dan yang lain dari pertanyaannya Pak Hayan terkait dengan Aedes Scopus ya, karena memang kita belum punya Aedes Scopus sehingga susah untuk bisa masuk ke situ. Sebelum itu saya tampung dulu, monggo yang... Atau ini dibahas dulu nanti biar ada kaitannya dengan yang lain. Siap. Oke, monggo. Yang ini. Kami persilakan. Ini ya, Pak. Oke, siap. Saya tadi mengamati apa yang disampaikan oleh Prof. Samsul. Dan saya pernah diskus dengan beberapa teman. Ketika kita nulis, ya, nanti yang disubmit ke jurnal itu harus hasil dari disertasi, tetapi multi. Ketika itu akan menjadi baik. Sehingga tadi Prof. Samsul memberikan sebuah stressing, kalau nulis disertasinya sudah ada kan, jadi disertasi sudah ada, lah sekarang nulisnya itu melihatnya dari berbagai sisi, tidak hanya di sekolah, mungkin dari sisi mungkin di masyarakat, di keluarga, dan teorinya itu boleh jadi adalah kombinasi. Bahkan meskipun saya juga belum pernah di Q1 ya, tapi teman-teman bincang bahwa ketika mau ke Q1 itu salah satu yang kita lakukan, teorinya jangan teori yang sudah pakem, tapi dikolaborasi seperti yang Prof. Samsul sampaikan tadi. Nah, itu cara ketika kita di ilmu sosial. Jadi jangan dari ikuti pakem yang ada. Nah, ketika nulisnya, kita tidak ikuti pakem yang ada, maka insya Allah chief editor dari sebuah jurnal itu akan melihat itulah sebuah novelty. Itu satu. Jadi tolong nulisnya itu tidak mesti dari situ, tapi coba tulis dari berbagai sisi. Mungkin masyarakat, mungkin di institusinya, mungkin di keluarga, atau sisi yang tadi Prof. Samsul sudah menjelaskan banyak hal. Satu. Yang kedua, tolong mahasiswa tetap nama yang pertama, pembimbing itu nama yang berikutnya. Insya Allah, tapi karena substansi isi, itu yang harus kita garis bawahi. Jadi ketika kita submit ke jurnal itu bukan karena nama, tetapi karena substansi. Nah, insya Allah nanti pembimbing akan membantu mendiskusikan tulisan saudara-saudara. Itu kuncinya di situ. Jadi tolong jangan punya pikiran, wah ini pembimbing yang di nomor 1, bukan. Ya. Jadi saran saya tetap mahasiswa yang di depan, kemudian yang belakang. Tapi insya Allah apa yang disampaikan Prof. Samsul itu akan menarik tulisan kita. Kalau dari berbagai sisi, insya Allah tulisan kita akan menjadi lebih menarik. Tidak pada pakem yang biasanya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Inam. Mungkin Prof. Sam atau Prof. Isom untuk menambahi atau dari apa yang ditanyakan Pak Hayan. Atau Bapak Haris? Oke, monggo Prof. Isom. Oke, saya kira sama dengan Pak Inam tadi. Jadi kualitas tulisan yang menjadi, karena apa namanya Aedes Scopus itu tidak apa namanya menjadi persyaratan si penulis. Jadi saya dulu nulis kan juga belum punya Aedes Scopus gitu. Dan itu bisa diterima. Karena itu jangan apa namanya, jangan berpikir begitu, tapi kualitas tulisan kita itu yang nanti bisa dinilai, dan apalagi itu ada 3 orang ya, saya kira itu nanti bagi reviewer mendukung, untuk mendukung diterima atau diterima tulisan itu. Jadi tidak apa-apa, saudara di depan, kemudian 3 promotor itu ada di belakangnya.
Itu selama ini seperti itu, teman-teman yang sudah diterima kan seperti itu, jadi enggak usah khawatir gitu. Dicoba dulu gitu. Itu saya kira pengalaman-pengalaman yang selama ini dilakukan. Kalau nanti saudara di belakang sendiri kan lucu. Saudara yang punya artikel di belakang sendiri. Oke, ya saya kira itu sama dengan prinsipnya sama dengan Pak Inam tadi. Oke, terima kasih Prof. Isom, Prof. Inam. Jadi intinya bukan terletak kepada posisi tata letak penyusunan, tapi lebih kepada kualitas penulisan. Tentu juga Prof yang sudah punya ID Scopus sebelumnya juga tidak punya, karena kualitas tulisannya memang layak dan berkualitas, sehingga ya, dan ini juga sebagai jalan tempuh untuk kita bersama juga bisa mendapatkan ID Scopus. Baik, untuk yang lain kami persilakan Ustadz Maimun yang sudah mendesak mulai tadi, karena juga kejar-kejaran dengan sinyal kayaknya. Kami silakan Ustadz Maimun. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semuanya. Mungkin lanjutan dari Pak Ahyan tadi, gagasan saja. Kalau misal artikel lain selain daripada disertasi, dari judul disertasi, apakah bisa untuk dijadikan syarat pemenuhan kewajiban? Kalau misal artikel yang kita buat itu tidak berbasis pada disertasi, tapi berbasis kepada hal lain di bawah disertasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira nanti bisa digabungkan. Saya kira ini jawabannya ada di Prof. Inam sebetulnya. Mungkin ada yang lain. Yang dari luar Jawa, Mbak Dewi Noviani. Kami persilakan. Dwi, monggo, Mbak Dwi sudah nyampe mana? Dibuka dulu mic-nya. Di pojok, Mbak Dwi. Pojok kiri. Iya. Lanjut dulu, Cak Afan. Oh. Saya boleh nambah nggak? Gimana, Prof? Oh, ya, terus dulu. Nanti saya tambah belakangan aja. Oke, Mbak Husnul Khotimah. Monggo, Mbak Husnul. Mbak Husnul sudah siap ini, silakan dibuka mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan saya hampir mirip dengan Ustadz Maimun sebenarnya. Soalnya sepengetahuan saya itu saya sudah mencicil, Prof. Mencicil apa? Untuk mencicil. Menulis, apa mencicil itu? Yang mencicil. Ya, mencicil. Mengumpulkan sedikit mencicil menulis. Biar tidak mencicil. Artikel yang berbeda dengan disertasi temanya. Dan kemarin sempat tanya-tanya ke Bu Indri, katanya itu diambilkan dari beberapa poin yang sudah dituliskan atau yang sudah dikonsultasikan dengan pembimbing. Jadi mohon petunjuk dari panjenengan sedaya, Prof. Sam, Prof. Inam, dan Prof. Isom, Prof. Heris. Maten, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Husnul. Kalau Prof. Isom itu 450 karya, sehingga ditulis menjadi 60 tahun berkarya. Tapi kalau Mbak Husnul sudah berapa? 100 atau 300 karya yang sudah dicicil? On progress.
on progress, jangan sampai stres. Mungkin selanjutnya, monggo Mbak Septi. Seputar grounded juga, monggo silakan. Mbak Septi, silakan. Ya. Halo, Mbak Septi. Mic-nya suaranya belum masuk, Mbak Septi. Ngopi dulu, Septi. Senyum-senyum tidak ada suara, ini gimana? Belum ada suaranya ini. Mungkin volume Mbak Septi. Ini sudah dibuka semua mic-nya. Mbak Septi, halo. Settingannya Bu Septi, coba. Tombolnya mungkin ya. Settingannya. Settingannya ini di sini sudah dibuka semua. Di Mbak Septinya kayaknya. Kalau tidak perlu handset, bisa nggak pakai mic? Ini ada problem yang kalau di dokumen KPT itu, ini disebut ada masalah literasi teknologi ini. Oh, nyusul ke sini. Ini ada masalah dengan literasi teknologi. Nggak usah headset. Dikira nggak apa-apa. Headsetnya dibuka aja, Mbak. Nggak pakai mic laptop. Laptopnya kan bagus kok. Sudah. Punya saya colok. Monggo, Mbak Sep. Halo, Mbak Septi sudah bisa nyambung? Atau anu aja, apa? Kita rolling ke yang lain dulu sambil menyiapkan. Monggo Pak Laude. Atau Mbak Itu Zainab Madura itu. Oh, Madura. Ya, monggo Madura. Gimana kabar Madura? Yang tadi direspon dulu Pak Fandi. Yang apa itu? Yang karya yang berbeda dengan disertasi sebagai persyaratan untuk. Oh, itu yang bisa jawab pengelola pasca itu. Gitu. Itu ditampung dulu, monggo Mbak Nurul, mic-nya di unmute. 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 Itu bahasa Inggris Jember, unmute. Menyesuaikan yang di Madura, Prof. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya punya 2 pertanyaan. 3 nggak apa-apa, Kom. Tapi saya gimana ya, mau nanya ya. Karena dari tadi yang dibahas yang tentang Scopus, saya pertama mau tanya masalah yang jurnal Scopus ini. Tadi kan Hayan menanyakan tentang urutan penulis ya. Ini artikel yang saya rencanakan untuk saya submit di Scopus ini adalah hasil penelitian saya dengan suami di Madura. Apa boleh, Prof, kalau nanti nama suami saya itu dimasukkan juga? Saya itu nggak bisa jauh-jauh dari suami saya, Prof. Berat ini. Itu namanya itu argumentum ad baculum itu. Kan saya jujur, Prof, karena itu bukan karya saya sendiri, begitu, Prof. Karya suami. Jujur kacang hijau. Kami yang bantu untuk cari referensinya, begitu. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, saya mau masukkan mungkin bagaimana caranya biar mudah untuk memahami jurnal berbahasa asing.
karena waktu ujian proposal kemarin ya kata Prof. Inam kurang jurnal internasional. Waktu saya konsultasi juga dengan Pak Haris kurang jurnal internasional. Nah, kesulitan saya itu pertama, saya memang kurang menguasai bahasa. Yang kedua, saya ini nggak bisa membaca di layar. Jadi apapun saya print, nanti saya coret-coret, dan meskipun saya sudah coret-coret itu, saya kok susah ya Prof, untuk memahami itu. Coretannya yang jelas. Di print ya. Di print. Di print dulu. Di print dulu. Allah karim. Allahumma. Sudah Prof, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul Zainab. Mungkin Mbak Septi sudah bisa nyambung lagi? Nggak bisa. Nggak ada suaranya Mbak Septi. Nggak bisa ya. Novi, Baik, Novi. sambil Novi, Novi. mungkin Mbak Novi. Monggo. Novi itu bimbingan saya. Nah, Mbak Novi bimbingannya Prof. Sam langsung ini. Ya. Sudah nyampe mana? Nyampe tadi. Novi, kamu di mana, Nov? Di rumah, Prof. Di depan kampus apa di sana, Palembang? Palembang. Oke. Depan kampus Palembang maksudnya. Jadi rumahnya di depan kopi, ya, warung kopi yang saya sering ke situ biasanya. Astaga, Masya Allah. Fashion ya. Baiklah, langsung saja. Ini kebanyakan yang bertanya tentang jurnal Scopus. Saya masih belum kalau saya menulis mungkin masih fokus di disertasi, walaupun terkadang juga sembari mencicil untuk menulis Scopus. Ini apa zaman linknya ya? Itu pasti ada, mungkin kendala ide diskusi dengan para pembimbing itu yang membuat agak kesulitan untuk memecahkan problem-problem yang ada pada diri saya. Artinya kurangnya diskusi. Iya. Zoom itu terkadang saya pengalaman berapa dari macam? Halo? Itu kok ada bahasa Inggris itu masuk itu siapa itu? Inggris Timor. Zainab paling itu. Iya, Zainab itu. Maimun. Masya Allah, Madura itu loh. Halo, Pak Afandi. Saya ini Madura loh, jangan malu-maluin saya loh. Nurul itu, Prof. Halo, Prof. Lanjut, Bu Dwi. Jaringannya Novi agak bermasalah itu, bandwidth-nya itu. Pak Fandi suruh pakai cat aja yang kesulitan. Sepertinya apa namanya? Mati nih. Ayo Pak Nur, Pak Fandi. Duh, Pak Fandi. Ini Manokwari ini, mungkin ada sinyal ini. Prof. Isam mana? Ada, Prof. Tapi
Enggak, Prof. Isom mana Prof. Isom? Tadi Profesor. Prof. Isom cari dia tadi. Oh, iya, iya. Apa, Prof? Iya, iya. Lah itu. Pak Samsul. Aku baru gabung, Prof, jaringan Manokwari, Kamu Prof. tadi dicari Prof. Isom, Dian. Oh, gitu. Dian, kamu cari Prof. Isom tadi. Kok lama ada konsultasi? Prof Sam. Usul Pak Fandi. Ayo silakan, Pak Fandi Dian. boleh usul? Pak Haris, saya baru gabung, jaringan Pak Fandi. susah. Saya menyimak Ayo dulu. Boleh wis, usul? silakan nah. Pertanyaannya. Nggih, Pak. Halo, Pak Fandi. Pak Fandi dulu Pak mungkin, Fandi. Pak. Pak Fandi. Enggak kedengaran. Mike, Pak Fandi. Nggih, monggo Prof. Inam, silakan. Oke. Siap. Mendengarkan dari apa yang disampaikan teman-teman tadi, saya sebelum usul saya sampaikan satu yang perlu, artikel yang ditulis, ya, artikel yang ditulis, menurut saya tidak selalu harus dengan disertasi, tetapi tetap komunikasi dengan pembimbing. Sebab namanya nanti adalah nama mahasiswa plus nama pembimbing. Ini satu. Oke. Ya. Jadi namanya adalah nama mahasiswa plus pembimbing. Tidak ada nama yang lain loh ya. Nama suaminya jangan dimasukkan ya. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada nama yang lain. Satu. Nggak ada suaminya, Bu. Saya melihat bahwa teman-teman ini kan ada beberapa. Karena kalau misalkan Pak Afandi, teman-teman ini nanti dari pertemuan ini diminta nulis semuanya. Diminta Siap, nulis. Prof. Nah, setelah nulis mungkin bisa dikirim ke Pak Aris, terus kapan bareng-bareng seperti ini. Sehingga kita coba perbaiki bersama. Nanti insya Allah Pak Aris akan membantu berkenaan dengan review dari artikel teman-teman. Ini, tolong nanti biar tidak hanya rencana-rencana, tapi ada real. Jadi sambil nulis disertasi, tolong nulis artikel, ya lebih kurang 5.000 sampai 6.000 kata. 5.000 sampai 6.000 kata, ya. Nah, kemudian nanti tolong disepakati kapan bisa selesai. Ya, Prof, kayaknya harus ada deadline, Prof, biar kita Ya, semangat. nanti Pak Aris bisa ngasih jadwal itu. Kemudian kedua, tolong nulisnya semua menggunakan, nah untuk sementara biar agak memudahkan review, semua menggunakan Mendeley aja dulu ya. Jadi referensi menggunakan Mendeley. Pakai APA. Nanti ketika ngubah-ngubah juga mudah. Ya, gunakan Mendeley, pakai APA. Nah, nanti kapan, nanti mungkin apa di jadwal Pak Aris nanti akan memberikan, atau kesepakatan saja. Mungkin besok semua dikumpulkan atau bagaimana, terserah. Artinya besok itu besok lusa, besok tahun depan. Nah, dengan cara demikian maka ada tadi jadwal ya, ada tahapan yang kita lakukan. Sehingga pertemuan ini biar lebih bermakna. Jadi kaitan artikel kita selesaikan dengan cara seperti itu. Jadi tolong nanti dibuat kesepakatan kapan dan sebagainya, kita akan bantu. Nah, syukur nanti kita buatkan kegiatan seperti ini lagi untuk membincangkan kaitannya dengan artikel. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih Prof. Inam. Tentu Mbak Nurul sudah bisa diingat bahwa tidak bisa menyertakan nama lain sebagai selain dari nama mahasiswa. Jadi nama suami. Saya kira bisa join, Prof. Join sama pembimbing. Baik. Mumpung ini ada sinyal, saya baca di chat tadi. Kami persilakan kepada Mbak Dian Indriani yang di Papua. Aku beli Samyang tuh 3 kali. Pertama itu nggak habis, soalnya Ini bahas yang mana, Pak Fandi? Bahas Scopus atau bahas disertasi? Silakan, mana aja. Semua boleh dibahas.
Boleh. Prof, saya itu kan sudah penelitian, terus saya mulai bimbingannya itu dari mana dulu, Prof? Atau harus diselesaikan sampai bab 5 atau kecil, Prof? Untuk bimbingannya. Saya masih bingung di analisis, Prof. Ya, itu atau Prof Isam yang ada ditanya. Oh, enggak, Prof. Prof Isam dan Pak Haris dan semuanya. Prof Isam. Ya, biar saya Prof Isam izin. dulu kan promotornya. Pak Haris, Oh, Pak Haris, Pak nggih, Isom, nggih. saya izin ya, Pak Samsul. Izin, saya ada rapat jurusan. Baik, Oh, nggih. Oke. Nggih, Prof. Ya, Prof. Terima Prof kasih Isam. Prof, atas waktunya. Sampean katut. Tapi tidak bisa menerima full. Metodemu apa? Fenomenologi, Prof. Nah, iya, fenomenologi itu prinsipnya apa? Prinsipnya apa? Makan Gimana, siang. Prof? Fenomenologi itu prinsipnya kayak apa? Menghadap. Saya grogi, Prof. Oh, makan siang, aku loh no pecel punyanya Om. Iya, Dian. Fenomenologi itu prinsipnya seperti apa? Yaitu diikuti. Ikuti. Bunyinya apa? Fenomenologi. Nah, Tempe karena kacang. itu makanya diperbanyak ya, berbasis pada pemahaman individu dalam konteks sosial. Diperbanyak terus ditata sedemikian rupa sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data itu dipilah, dibuat jembatan mundana. Jembatan mundana itu kotak-kotak itu dari data yang diperoleh dimasukkan ke kotak pertama. Kotak pertama itu adalah calon menjawab pertanyaan pertama, perumusan pertama. Kemudian kotak kedua adalah data-data interview observasi itu dimasukkan ke kotak 2, calon menjawab pertanyaan. Jadi itu keterampilan untuk tapi kalau enggak ada datanya enggak bisa. Jadi sekaligus interview gitu misalkan dapat data banyak, yang datanya campur-campur, maka dipilah-pilahkan. Diambil ini menjawab apa. Tapi kalau interview sudah seperti itu ya enak saja. Berangkatlah interview dari guide interview itu berkaitan dengan perumusan masalah. Urusan masalah 1, masalah 2 gitu. Misalkan kok enggak tuntas, ya hari lain lagi. Ketemu lagi yang berkaitan dengan pertanyaan yang berbeda. Nah, itu ditampilkan, di-display semua. Di-display semua. Nah, prinsip fenomenologi kan ada deskripsi, kemudian horizon ya. Kemudian ada master maksudnya adalah seperti itu, adalah memilah-milahkan data sesuai dengan tujuan penelitian itu. Nah, itu lakukan dulu, lakukan. Seperti apa? Kalau nggak dilakukan itu nanti datanya nggak bisa dipakai terus. Kemudian setelah jadi semua nanti dibaca lagi apakah datanya sudah menjawab pertanyaan 1 atau 2. Nah, nanti pada esensi yang terakhir, tingkat yang terpenting itu adalah diambil substansinya. Jadi misalkan ada 2 orang, 3 orang yang ditanya itu ya tentu saja nanti diambil substansinya. Yang merahnya di situ yang terakhir. Oke ya. Oke, siap. Prof. Monggo, Prof, kalau bisa nggak, Prof? Kita maksudnya gini, Prof. Banyune yang bergelombang karena DE bergerak. Iya, banyune kan. Halo? Ya, halo, Marian.
Pak Afandi kayaknya gini deh. Gimana kalau kita sepakati Prof, ini kan saya posisi di Papua dan lockdown-nya itu kan nggak tahu sampai kapan. Misal di deadline 2 atau 3 minggu harus sudah apa, jadi biar kita semangat gitu Prof. Karena jadwal yang dari Pak Haris itu kan kayaknya kita ujian seminar itu bulan Agustus, Prof. Sebetulnya gimana, Prof? membuat jadwal kan sendiri-sendiri juga membuat jadwal, jangan Pak Haris itu. Pak Haris itu kan jadwal kalau bisa itu sudah matang gitu. Tapi saudara membuat jadwal sendiri, tanpa ada jadwal itu kan sudah bekerja sendiri. Jadi seperti itu. Jadi Pak Aris kayak ngasih deadline bulan apa Agustus saja begitu. Saudara seharusnya Juli sudah. Juli ya Prof, ya sudah mulai ya. Sebelumnya sudah harus jadi, nanti tinggal koreksi sana sini gitu. Gula yo. Apa dia? Apa yang menjadi? Kalau saya sih maunya biar kita sama-sama semangat sama teman-teman Prof, maksudnya. Atau mungkin kita dari kita sendiri yang bikin jadwal langsung ke masing-masing promotor sama pro, yang penting walaupun saya belum tahu Prof ke Malangnya, soalnya di sini bandara masih dibatasi penerbangan, belum tahu sampai kapan. Ya enggak apa-apa, misalkan mau chatting sendiri gitu ya untuk konsultasi. Karena ketemu kan enggak mungkin sekarang ini. Chatting sendiri-sendiri enggak apa-apa kalau mau. Yang penting sebelum jadwalnya ditentukan oleh Pak Aris itu. Oke, Prof. Begitupun Scopus ya, Prof. Kalau Scopus juga ya. Ya, itu digarap juga. Diambil sebagian dari disertasi itu aja nggak apa-apa. Oh ya, siap Prof. Nanti ditambah-tambah juga yang lain. Kelilingnya, Prof sehat kan? Kamu sehat ya? Sehat. Kalau sama-sama sehat terus apa itu? Sudah Pak Fandi. Terima kasih. Yang belum menyampaikan ini, gimana Mbak Septi, sudah bisa nyambung? Mbak Septi gimana? Mbak Septi sudah bisa nyambung atau masih? Oh iya Bu, nggak nganterin belum ya? Oke. Baik, kalau masih belum sambil lalu nanti di ada hal penting juga, saya kira bisa ditanggapi dari Prof. Isom dan Prof. Sam juga, yang disampaikan Pak Nurul terkait dengan bagaimana cara mudah untuk memahami bahasa asing sebagai referensi, dan hal lain yang tadi juga ingin disampaikan oleh Prof. Isom, Prof. Sam maksud saya. Kami persilakan dulu untuk Prof. Sam. Dari Senin itu. Oh, itu udah tahu. Wah. Kalian Senin deh. Prof. Sam. Habis itu ke asrama loh. Oh. Habis itu ke asrama. Tentang matosik. Masih ada Prof. Samsul? Prof. Sam masih ada, cuman tidak apa namanya, videonya mungkin belum di on. Oke, jenengan. Saya nambahin mungkin ya. Oke, monggo silakan Prof. Faris. Jadi saya rasa ini yang pertama, memang kita perlu untuk bertemu secara rutin ya, Prof. Nggih, Prof. Mau ketemuan setiap 2 minggu atau 3 minggu atau per minggu atau per bulan. Kami siap Sepertinya per minggu, untuk mengkomunikasikan itu.
Jadi nanti saya sebagai Kaprodi, ya nanti nanti problemnya di mana? Ya nanti kalau ingin ketemu dengan promotor masing-masing, ya dibuat aja grup per kelompok. Kelompok, nggih, nggih. Kelompok, ya nanti diskusi bersama dengan promotor. Yang kedua, timing yang kemarin sudah kita buatkan, kalau lebih cepat dari itu tidak masalah. Kalau misalnya ada yang sekarang ini sudah siap untuk SEMPRO, SEMHAS, seminar hasil, tidak ada masalah. Nih, jadi tidak ada masalah. Tapi sebaiknya jangan melebihi batas yang sudah kami buatkan itu. Lebih awal boleh, ya. Lebih lama dihindari. Ya, dihindari. Kemudian di sela-sela itu kan ini kan ada kesempatan untuk menulis artikel jurnal. Tadi sudah disampaikan Prof. Inam, jurnalnya tidak harus topiknya sesuai dengan disertasi kita, tidak ada masalah. Ya, yang penting ada komunikasi dengan dosen pembimbing karena nanti akan mencantumkan nama dosen pembimbing. Dan berarti kan hanya 4 yang ada ya. Tadi Mbak Nurul tidak boleh ditambah 5. Hanya 4 saja. Prof, saya kira bisa join sama teman-teman. Saja namanya. Nah, itu. Kemudian yang lain saya rasa yang penting itu semua yang sudah diperoleh itu ditulis, diselesaikan, kemudian dikomunikasikan. Ya, jangan menunggu sempurna dulu. Ya, silakan aja tulis yang sudah difahami seperti apa, misalnya apa itu yang sekarang sudah diperoleh, sudah turun ke lapangan, hasilnya sudah ada, sudah bisa dianalisis, ya langsung aja disampaikan kepada pembimbing dan nanti pembimbing akan mengoreksi itu kelemahannya di mana. Yang paling penting saya rasa pertama adalah teori yang akan jadikan landasan itu harus dikuasai betul. Yang kedua, metode yang digunakan untuk meneliti itu yang harus dipahami. Yang fenomenologi ya yang paham betul fenomenologi. Misalnya yang kualitatif ya harus paham betul kualitatif. Studi kasus, paham betul studi kasus, dan seterusnya. Ya ini karena banyak kesalahan ada di situ. Yang pakai RD misalnya, ya itu harus paham. Ya research and development itu penelitian pengembangan. Nah untuk menopang itu, saya rasa cari apa itu disertasi yang memang menggunakan pendekatan yang sama. Pendekatan yang sama menggunakan apa itu metode yang sama. Itu akan membantu ini. Terkait dengan memahami jurnal internasional ya. Jadi tentu kan itu harus paham bahasa asing yang digunakan. Ya, kalau kita ini terbatas bahasanya, sekarang ini kan ada Google Translate. Ya, jadi jurnal itu kita download aja dulu. Kemudian dari PDF kita convert ke Word. Lalu pilih aja kalimat-kalimat mana yang akan kita yang kita anggap ya itu menjadi data penting kita. Kalau kita paham ya langsung kita pahami, kalau tidak dimasukkan aja Google Translate. Nah dari situ nanti kita akan bisa memahami. Sekarang ini tidak susah nyari apa-apa ini. Jadi dari kendala bahasa sebenarnya tidak terlalu bermasalah kalau kita tahu cara menyelesaikannya. Saya rasa itu tambahan adalah saya berharap ada ada pertemuan yang rutin kita lakukan. Ya monggo nanti diusulkan aja kapan saya nanti siap membantu untuk itu, memfasilitasi untuk itu. Ya sehingga ya kita ketemu 30 menit, 1 jam, tidak ada masalah. Insya Allah ini kan liburan sampai bulan September baru ada perkuliahan.
sehingga ada banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk dialog. Saya rasa tambahan Pak Nur Afandi. Nggih. Nggih, siap, terima kasih Prof. Haris. Dari perbincangan Profesor tadi. ini, Prof. Ini doa. Mudah-mudahan. Nggih, amin. Kayaknya tinggal Prof. Haris ini. Wah, doakan, amin, amin. Amin. Baik, dari Amin. sekian perbincangan dan dialog tadi, kita sudah ada titik temu sebetulnya tergantung bagaimana kitanya. Jadi kalau mengutip dari bahasanya Prof. Syam tadi, tulis yang kau tahu dan jangan tulis yang kau tidak tahu. Kurang lebih kira-kira begitu. Nah, perlu kegiatan ini menjadi atau di follow up, dan saya kira saya sebagai inisiator dalam kegiatan atau forum ini nanti juga bisa dilakukan pada sesi berikutnya. Tinggal bagaimana kemudian nanti kesepakatan teman-teman, kesepakatan yang lain, dan waktu tentunya juga, sehingga kita bisa meeting room lagi, tentu juga ada progres. Nah, progresnya mungkin pada kesempatan berikutnya kita fokus membahas bagaimana artikel kita atau hasil artikel kita, atau bagaimana perkembangan disertasi kita, bagaimana yang diharapkan oleh Bapak Dr. Haris, Prof. Isom, dan Prof. Inam, dan juga Prof. Samsul Arifin. Baik, saya kira dialog kita tutup, yang kemudian diakhiri dengan closing statement. Saya kira kami persilahkan untuk Prof. Isom dan Bapak Haris sekaligus Prof. Syam untuk closing statement pada perforuman kali ini. Monggo diawali Prof. Isom dulu. Oke, statement saya adalah supaya saudara cepat selesai, banyaklah membaca, baik itu membaca literatur dan kemudian baca metode penelitian. Setelah itu saudara menganalisis data. Kenapa membaca literatur? Karena berkait dengan teori yang digunakan. Kemudian jangan lupa, jangan ditinggalkan metode yang saudara pakai apa, mulai dari paradigma, kemudian pendekatan dan jenis. Saudara harus pahami itu, paradigma, pendekatan dan jenis. Nah, kemudian analisanya pakai apa? Itu gunakan semua sesuai dengan yang sudah dipasang di dalam proposal itu. Tapi nanti setelah menganalisis, cek kembali metodenya, apakah masih ada kata-kata yang sifatnya perspektif, misalkan akan itu dibuang semua. Setelah itu temukan proposisi apa atau model apa dari data-data yang sudah dikumpulkan itu. Karena proposi itu adalah datang dari data yang kita kumpulkan itu, saudara menemukan proposisi atau model. Nah, itu saja sebetulnya yang perlu saudara lakukan, dan terus dibaca terus itu nanti tahu kekurangannya. Itu saja saya kira, Mas Nur Afandi. Terima kasih Prof. Isom atas waktunya, dan kami persilakan untuk Prof. Haris closing statement. Mas Kemal Siapa Pak Nur? Jenengan Pak Haris. Oh, saya. Jadi saya rasa tadi sudah banyak
bukan dari disertai yang sudah bisa diselesaikan. Karena itu bergerak terus, jangan diam, karena diam berarti mati. Saya rasa itu, Pak Nur. Terima kasih. Udah bisa buat roti ya. Tinggal anu aja. Finishing akhir. Halo, Pak Nur Arfandi. Terima kasih Bapak Haris telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Mohon untuk tidak bosan untuk membimbing kami. Di kesempatan yang lain kita akan mengundang kembali Prof. Isom juga dan Bapak Dr. Haris juga, karena mau dilanjutkan kepada Prof. Samsul Arifin. Rupanya beliau mungkin ada kesibukan karena videonya juga sudah tidak start. Jadi kami coba menghubungi, rupanya masih ada kesibukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menyudahi perforuman kali ini atau meeting untuk ini. Banyak hal yang sudah kita dapatkan, tinggal bagaimana kita mau beranjak dan menulis, saya kira itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan selaku host. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau masih mau kangen-kangenan, Zoom ini juga tetap kita buka, terutama pada Prof. Haris dan Prof. Isom. Sekali lagi, Prof. Samsul Arifin, terima kasih banyak atas waktunya dan mohon untuk berkenan kembali ketika kita akan mengundang kembali kepada forum sama. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat makanannya. Bagaimana Mbak Septi? Sudah mic-nya bisa nggak? Iya, saya langsung untuk PMI dikirim training yang terima SPP. SPP iya, kamu apa? Golongannya halo. Diana.